Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Oh Tuhan, kami haus dan lapar akan Engkau. Oh, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Mari lebih dalam kita sembah Tuhan. Kami rindukan Engkau. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Oh, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Kau penolong kami, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Naikkan syukur kepada Tuhan. Oh, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Terima kasih Tuhan, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Oh, jiwaku Tuhan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Oh, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolong kami, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Lebih dalam kita sembah Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Dengan hatimu angkat pujian ini bersama-sama. Oh, kami bersyukur Tuhan kepadamu, sumber pengharapan
Tuhanku, Kau penolong kami, pengharapan, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan lagi, penolongku, oh penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kau pengharapan kami, penolong kami dalam kesesakan kami. Oh, kami rindu akan Engkau, kami haus dan lapar akan hadirat-Mu ya Tuhan. Oh, kiara la patakara la bara la basyir, mengalir kuasa-Mu Tuhan di tengah kami. Oh, kiara la patakara la basyir. Segala pujian kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak terima segala sanjungan, kemuliaan dan hormat kami. Oh, kiara takara la baseni adalah hiara. Oh, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Kau sungguh besar ya Tuhan, sungguh besar Kau Allahku. Oh, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Haleluya. Agung dan mulia, besarlah Kau ya Tuhan. Atas sembah Dia. Oh, hai sembahlah Dia, hai jiwa kami. Oh, kiata karala barala 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 masyiti karala barala. Haleluya, haleluya. Ini hidup kami ya Tuhan.
adalah milik kepunyaanmu. Hidup kami Tuhan ada di dalam tanganmu yang berkuasa itu Tuhan. Pakai kami Tuhan sesuai kehendak-Mu, seturut rencana-Mu ya Tuhan. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan, menjadi terang kasih-Mu Tuhan, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Sekali lagi kami bersyukur karena kami boleh memuji menyembah-Mu dengan bebas dan dapat mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menjadi kekuatan bagi kami dan firman-Mu beri kami tuntunan setiap hari. Sehingga kami semakin hari mengenal-Mu, semakin bijaksana dan menjadi cerdas. Terima kasih kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu dengan penuh antusias. Amin. Shalom semuanya. Senang sekali ketemu lagi di pagi hari ini. Firman Tuhan hari ini adalah tentang bersikap adil. Firman Tuhan berkata begini di dalam Keluaran 23 ayat 1-2. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Di sini menjelaskan bagaimana di dalam kehidupan kita ini harus punya hati yang benar, punya motivasi yang benar di dalam segala sesuatu.
Kita itu harus menjadi orang yang adil dalam segala perkara. Makanya Alkitab mengajar kita untuk tidak menghakimi orang lain dengan sekilas pandang saja, hanya karena mendengar kata orang, hanya karena dia itu terkenal, atau karena dia punya posisi, sehingga kita itu tidak peduli dia bersalah atau enggak, pokoknya kita bela gitu aja. Ini adalah jahat di mata Tuhan. Bahkan di ayat yang ketiga dikatakan begini, juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Artinya gimana? Kalau kita baca di dalam terjemahan TSI, itu lebih jelas. Dikatakan, jangan membela orang yang bersalah dalam perkara pengadilan hanya karena dia miskin. Jangan karena dia miskin kamu bela mati-matian padahal memang dia salah. Karena kalau kita membela orang itu walaupun dia salah, wah karena dia miskin tak belain. Artinya kamu sedang menjebloskan orang benar menjadi salah. Kemudian di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan jangan membeda-bedakan orang dalam perkara pengadilan, walaupun yang diadili itu orang miskin. Saudara, misalnya nih, ada orang-orang yang bekerja sebagai pengacara. Banyak pengacara membela kliennya, tentu saja, karena dia memang dibayar untuk membela klien. Tetapi sebagai seorang pembela pun, kita itu harus tahu batasan-batasan yang kita bela. Misalnya kita membela klien kita untuk membuktikan bahwa dia benar. Tetapi kalau kita tahu dia itu memang salah, kita membela dia hanya sebatas supaya orang ini tidak dihukum terlalu berat. Kita mencoba untuk bisa meringankan hukuman bagi dia. Misalnya kalau dia mau dihukum mati, kita memberikan pembelaan supaya dia tidak dihukum mati, tetapi seumur hidup atau 20 tahun. Ya namanya pengacara itu kan tugasnya tawar-menawar untuk supaya tuntutan dari jaksa penuntut itu bisa diturunkan. Itu tugas seorang pengacara. Tetapi adalah sebuah kejahatan kalau sebenarnya kita tahu dia itu bersalah, sudah tahu dia pembunuh, dan sudah mencelakakan banyak orang, dan kita membela dia, dia berusaha membalikkan fakta. Misalnya, si A ini salah, si B ini korban. Tetapi karena saya pengacara dia, maka saya akan berusaha untuk merekayasa segala sesuatu sehingga klien saya yang salah menjadi benar dan si B yang seharusnya adalah korban menjadi salah. Nah, ini kejahatan. Karena seringkali terjadi ya. Yang korban justru masuk penjara. Bukan hanya salah di pengacara, tetapi juga pada seorang hakim. Kecuali mereka memang tidak tahu ya siapa yang benar dan siapa yang salah. Makanya perlu banyak penyelidikan, makanya perlu banyak bukti. Itu sebabnya kenapa di sebuah pengadilan, itu sesuai dengan Alkitab sebenarnya. Bahwa harus ada bukti yang sangat kuat, harus ada saksi yang kuat, bukti yang kuat, untuk menunjukkan bahwa memang orang ini salah. Begitu juga orang yang benar, dia harus bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tetapi kalau sudah terbukti nih, orang si A benar, si B salah, tapi hakim tetap memutuskan bahwa yang benar menjadi salah, itu kejahatan. Banyak orang itu berpikir hukuman itu adalah nanti waktu setelah kiamat. Endak saudara, hukuman itu ada di bumi dan nanti pada masa penghakiman. Makanya di dalam Tuhan ada yang namanya hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur akan kau tuai, bahkan jauh lebih besar, karena tuaian selalu jauh lebih besar. Kalau kamu terus menabur kejahatan, pada waktunya kamu akan menerima kejahatan yang lebih besar daripada apa yang telah kamu tabur. Karena kalau saudara menanam biji jagung, saudara tidak akan menuai biji jagung, tetapi kamu akan menuai pohon jagung. Di dalam satu pohon jagung, itu banyak jagungnya. Satu jagung aja berapa biji di dalamnya. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita jangan menjadi orang yang membela orang yang salah, kemudian menyalahkan yang benar. Hanya karena ini kelompokku. Memang saudara harus bisa menjaga persahabatan saudara.
Lebih baik saudara memberikan teguran kepada sahabat saudara kalau dia salah. Walaupun saudara tidak perlu menegur dia di hadapan umum. Tetapi juga jangan membenarkan dia. Karena setiap apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Dan seringkali sampai kepada anak cucu. Dulu ada seorang anak muda. Dia tuh sering kali menghadapi maut. Berkali-kali kecelakaan. Ya untung aja masih hidup. Tetapi sering itu terjadi. Dia tuh sampai bingung. Padahal sudah berdoa. Dia selalu tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Sampai akhirnya neneknya ngomong sama dia. Bahwa ayahnya dulu telah membunuh orang. Tetapi sampai ayahnya meninggal, kasus ini tidak terbongkar. Jadi ayah dari anak muda ini telah membunuh orang. Dan dia telah menyembunyikan orang yang dibunuh. Dan satu-satunya orang yang mengetahui peristiwa itu hanya ibunya atau nenek dari anak muda ini. Dan lalu nenek ini setelah ngomong itu, mereka berdua minta ampun sama Tuhan. Mereka mengakui setiap kesalahan yang dilakukan oleh ayah dari anak muda ini. Dan kemudian kutuk itu berhenti. Kenapa? Karena segala sesuatu akan berjalan otomatis. Di dalam kehidupan kita, kita harus adil. Tidak hanya di dalam membela perkara, tetapi kita harus adil di dalam setiap orang. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, berbicara tentang kasih. Tidak ada kasih tanpa keadilan. Di dalam Mika 6 ayat 8 berkata begini, Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan kerendahan hati di hadapan Allahmu. Firman ini berkata bahwa kita itu harus berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan kerendahan hati di hadapan Allah. Kalau kita bekerja sebagai seorang hakim, sebenarnya kita itu adalah alat Tuhan untuk menegakkan sebuah keadilan. Dan kalau kita dipanggil sebagai pengacara, kita itu adalah alat Kristus untuk membela orang benar, supaya orang benar mendapatkan keadilannya. Orang benar mendapatkan pembelaan. Itu sebabnya kejahatan bagi kita kalau kita justru melakukan sebaliknya. Demikian juga kalau kita bukan hakim dan bukan pengacara. Jangan berpikir bahwa kita bebas dari tuntutan itu. Contohnya begini, masyarakat di Indonesia itu cepat sekali dihasut. Suatu saat ada pembunuhan, seseorang telah membunuh temannya. Sudah ditayangkan di pengadilan terbuka. Semua orang bisa nonton TV. Waktu itu saya selalu ngikutin. Dan dari setiap persidangan yang ada, terbukti memang orang itu membunuh. Dari setiap, semuanya mengarah ke dia. Dan memang dia seorang pembunuh. Tetapi terus, saya dulu terus mikir, selalu ada di YouTube narasi-narasi, orang ini nggak bersalah, orang ini nggak bersalah. Waktu itu saya sempat mikir, wah orang ini terus mendengungkan bahwa orang ini tidak bersalah. Dan itu secara masif terus-menerus, saya cuma mikir, ini bisa membuat orang akhirnya percaya orang ini nggak salah. Karena orang Indonesia itu kebanyakan cepat lupa dengan kejadian yang lalu. Sukanya itu cuma berita yang sekarang. Sampai dibuatkan film yang mengarah kepada yang salah itu si B, si A ini benar. Sampai akhirnya keadaan menjadi berbalik. Lebih banyak orang yang percaya bahwa si A ini tidak bersalah. Dia adalah korban. Pada waktu kita sendiri akhirnya terprovokasi, ikut menyalahkan keluarga korban, seakan-akan mereka lah penjahatnya. Sebenarnya kita tidak berlaku adil, karena kita belum tahu kebenarannya. Kalau saudara tidak tahu kebenarannya, jangan cepat termakan. Apalagi kalau sudah tahu, tapi kita tetap membela yang salah. Itu bukan keadilan. Di dalam kehidupan kita pun demikian pada waktu kita punya anak. Jangan kita pilih kasih, kecuali karena ada yang lebih lemah. Misalnya, anak-anak kita ada 3. Yang 2 itu kuat, yang 1 paling lemah. Sehingga kemana-mana, yang paling lemah inilah yang diantar jemput. Yang 2 lebih kuat. Mereka bisa berlari lah istilahnya. Bahkan bisa melindungi diri sendiri ke sekolah. Sehingga kita bersikap adilnya adalah dengan yang lemah kita tolong. Yang kuat kita beri kepercayaan untuk bisa mandiri. Tetapi seorang anak bisa salah paham dan merasa orang tuanya tidak adil.
Maka jalan satu-satunya supaya mereka mengerti, kita harus menyampaikan kepada mereka. Demikian juga di dalam pertemanan. Kita itu harus adil. Dalam arti, kita jangan berteman kepada orang karena warna kulit, rasis, merendahkan seseorang berdasarkan warna kulit, dan menghargai orang berdasarkan warna kulit. Memang seringkali perlakuan kita antara orang yang satu dengan yang lain itu agak berbeda. Karena contoh, dulu ada persekutuan khusus bisnismen. Jadi ini para pengusaha, orang-orang kaya. Waktu ada acara, mereka berkata kepada saya bahwa flyernya ini hanya untuk orang-orang tertentu. Jadi flyernya tidak untuk ditayangkan di Instagram, di Facebook dan sebagainya, karena ini untuk orang-orang tertentu, bukan untuk umum. Mungkin kita akan berpikir, mereka pilih-pilih bisnismen-bisnismen, yang bukan bisnismen nggak boleh masuk. Kalau ini bukan masalah tidak adil, tetapi kadang untuk menjaga supaya yang merasa miskin tidak merasa terhina pada waktu berkumpul dengan orang-orang bisnismen. Atau yang bisnismen tidak dianggap sombong, dia orang kaya. Sehingga mereka punya persekutuan tersendiri dengan golongan mereka, bukan karena tidak adil, bukan karena pilih-pilih, tetapi kadang supaya semua orang sefrekuensi. Karena khotbahnya pun mengarah di khotbah-khotbah kepada para bisnismen, berbicara tentang bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan kekayaan kita, bagaimana kita harus mengembangkan perusahaan kita supaya semakin banyak orang yang bisa bekerja di perusahaan kita, bagaimana kita menjadi bos yang adil, menjadi bos yang bijaksana, yang tidak asal pecat-pecat, menjadi bos yang takut akan Tuhan, bagaimana bisnis yang benar, dan sebagainya. Tetapi kalau campur aduk, kadang omongan jadi nggak nyambung. Yang lain datang hanya untuk minta sumbangan, karena kebutuhan setiap orang berbeda. Nah, tetapi di dalam kita memperlakukan setiap orang harus sama. Semua orang harus dihargai. Kalau bahasa Jawanya, nguwongke uwong, mengorangkan orang, menghargai orang. Mau miskin, mau kaya, mau muda, mau udah tua, memang penghormatannya berbeda. Cara kita menghormati orang tua dan orang muda. Cara kita menghormati bos kita, pimpinan kita, ya pasti berbeda. Itulah keadilan. Keadilan itu kita memberikan setiap orang sesuai dengan porsinya. Bagaimana kita menghormati seorang presiden, kalau kita bekerja bagaimana kita menghormati bos kita, semuanya berbeda. Cara kita menghormati orang tua kita dengan bos kita, dengan guru kita, semuanya berbeda. Itulah keadilan. Makanya Alkitab berkata, di dalam Roma 13 ayat 7 berkata, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, yaitu pemerintah. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Ini keadilan. Saudara membayar pajak kepada pemerintah, saudara tidak membayar pajak kepada saya. Itu bukan tidak adil. Itulah keadilan. Karena memang saudara tidak perlu membayar pajak kepada saya. Saudara perlu memberikan hormat kepada orang yang berhak untuk menerima hormat. Kepada pimpinan, kepada pemimpin rohani, kepada pemerintah, kepada orang tua. Tapi saudara juga harus menghormati teman saudara. Memang penghormatan saudara berbeda. Saudara masih tetap bisa bercanda. Saudara mungkin pukul-pukulan. Tetapi menghormati di sini adalah saudara menjaga perasaannya. Saudara tidak melecehkan dia, tidak mempermalukan dia, tidak main fisik. Itu menghormati. Sama di dalam pernikahan. Saudara menghormati suamimu. Dengan cara apa? Engkau tetap menghargai dan tahu bahwa suami itu punya hobi. Saudara menghargai hobinya. Selama dia bertanggung jawab atas tanggung jawab utama dia melakukan hobinya, ya tidak apa-apa selama hobinya itu tidak berdosa. Tidak melanggar firman, tidak melanggar hukum. Ya biarin aja. Seorang suami yang menghormati istrinya adalah dengan mau mendengarkan pendapat istrinya. Apa-apa tanya dulu kepada istrinya. Itu namanya menghormati. Inilah keadilan.
Sehingga hidup kita ini menjadi orang yang bijaksana, tidak seenaknya sendiri. Itulah kasih. Orang yang punya kasih, dia tahu bersikap adil. Orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain. Orang yang mengasihi orang lain, dia tahu bagaimana memperlakukan orang lain dengan adil. Ada dulu teman gereja, kalau kita pergi kemana dia itu maunya ikut. Tetapi padahal dia itu selalu bikin masalah. Salah satu contoh, waktu kita pergi ke rumah seseorang, orang itu sudah jelas, sudah nenek-nenek, sudah umurnya sekitar 80 tahun. Dia panggilnya apa? Mbak, Mbak, Mbak boleh nggak? Mbak, permisi Mbak. Sehingga orang tua itu akhirnya marah. Kok kamu panggil saya Mbak sih? Terus orang ini sih ngeyel. Dipanggil Mbak kan enak, supaya kelihatan muda. Kok malah marah? Ya orang tambah marah. Lalu suatu saat ketemu dengan seseorang. Orangnya masih muda. Dia memang sudah punya anak, tapi umurnya masih 30-an tahun. Kelihatan sekali wajahnya masih muda. Dan anak ini masih seumuran dengan orang itu. Dia tanggilnya apa? Tante. Tante, tante. Orang ini tersinggung karena umurnya itu nggak beda jauh dari orang ini, tetapi orang ini manggilnya dia tante. Dia tidak bisa menempatkan diri. Dia tidak tahu memberikan penghormatan dengan porsinya masing-masing. Yang masih muda, hampir seusia dengan dia, dipanggil tante. Dengan orang yang sudah jauh lebih tua, dia panggil mbak. Nah ini orang kurang ajar. Makanya di dalam kehidupan kita seringkali kita punya masalah, kita seringkali menuai dari apa yang kita tabur. Kalau kita tidak bisa menghargai orang lain, ya kita akan ditolak di mana-mana. Banyak orang setelah ditolak, dia menyalahkan keadaan. Saya ditolak di mana-mana. Seakan-akan ini adalah Tuhan izinkan terjadi. Enggak, banyak orang itu membuat masalah sendiri di dalam hidupnya. Alkitab sudah berkata, apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Kalau engkau tidak bisa berlaku adil, tidak bisa bersikap baik kepada orang, ya kamu akan menuai penolakan. Dulu ada seseorang suka sekali melecehkan orang. Kalau bercanda, itu selalu menghina orang. Dia akan ketawa-ketawa, dan pernah saya tegur sama dia. Dia berkata gini, orang-orang itu kok cepat sekali sakit hati. Mereka tuh semuanya menghindari saya. Terus saya bilang begini, kenapa orang menghindari kamu? Karena kamu itu suka bercandain orang. Kamu itu suka menghina orang dengan dalih bercanda. Loh hakku dong, kan itu terserah aku. Kita semuanya kan punya hak. Terus saya bilang, iya kamu punya hak untuk bercanda, melecehkan orang, mempermalukan orang. Tetapi mereka juga punya hak untuk menghindari kamu. Dan dia katakan, ya mereka gak boleh marah dong, gak boleh baperan. Masa gitu aja marah. Terus saya katakan begini, memang kamu punya hak untuk melecehkan orang. Itu hak kamu. Orang nggak bisa melarang kamu. Orang hanya bisa menasihati kamu. Tapi semua tetap keputusan dari kamu. Tetapi orang-orang juga punya hak untuk menghindari kamu. Mereka punya hak untuk tidak mau berteman dengan kamu. Dan kamu jangan sakit hati dong. Dan kamu sendiri jangan baper dong kalau mereka menolak kamu. Kalau kamu merasa berhak untuk melecehkan orang dan orang tidak berhak untuk menegur kamu, maka kamu juga jangan sakit hati karena mereka juga berhak untuk menolak kamu menjadi teman mereka. Dan anak itu diem. Itu sebabnya di dalam hidup bersikaplah adil, bisa menimbang. Jangan cepat menghakimi orang untuk hal-hal yang kita tidak tahu kebenarannya. Jangan langsung menuduh orang. Dan jangan kita membela orang yang salah dan menyalahkan orang yang benar. Dua-duanya jahat. Apalagi kalau ikut menggerakkan orang, menyalahkan orang yang benar menjadi salah. Bersikaplah adil kepada anak-anak kita dan bersikap adil kepada semua orang. Kalau saudara ingin diperlakukan adil, maka perlakukan juga orang dengan adil. Kalau kamu sendiri berlaku adil kepada semua orang, maka pada waktu kamu minta keadilan kepada Tuhan, Tuhan cepat bertindak. Karena Tuhan nggak mungkin memberikan keadilan kepada orang yang curang. Tapi Tuhan akan memberikan keadilan kalau kamu sendiri adil. Adil adalah kamu tahu apa yang kamu harus berikan kepada suamimu. Karena itu adalah hak dia untuk mendapatkan dari istrinya. Dan seorang suami tahu apa yang harus dia berikan kepada istrinya. Karena itu adalah hak istri untuk dia dapatkan dari suami. Hak istri adalah dilindungi, dicukupi, dikasihi. Hak suami adalah ditopang, dihormati, dan tunduk, menghargai dia sebagai seorang pemimpin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan Kau mengajar kami untuk bersikap adil kepada setiap orang.
sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak rasis, tidak membela orang yang salah menjadi benar, dan tidak menjebloskan orang benar ke penjara. Tetapi kami adalah orang-orang yang membawa kemerdekaan. Kami bersikap adil, kami tahu bagaimana menghormati orang pada porsinya masing-masing. Dan kami bisa menerima setiap orang sama, karena kami dipanggil untuk menjadi berkat. Kami menghargai setiap orang, baik yang tua, baik yang muda, sehingga hidup kami bisa menjadi berkat. Kami bisa bersikap adil kepada anak-anak kami, bersikap adil kepada orang tua, kepada mertua, kepada teman-teman kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, biarlah roh kebenaran menguasai kami. Roh hikmat menguasai kami, sehingga kami terus berjalan di dalam hikmat, kasih, dan kebenaran. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu kembali besok pagi di Mesbah Doa. Jangan lupa subscribe. Maka jiwaku pun memujimu. Kau sungguh besar ya Tuhan, sungguh besar. Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar